semangatnya adik-adik di rumah? Pastinya luar biasa ya Kak. Iya, Adek Karen? Luar biasa. Nah, adik-adik, kita kembali lagi mau beribadah sekolah minggu hari ini. Namun sebelumnya kita kenalan dulu ya Kak ya. Iya Kak. Nah, hari ini adik-adik di rumah ditemanin oleh Kak Teti, Kak Titi, dan teman kita Karen. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Adik-adik di rumah siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita mau duduk manis, diam, tutup matanya, lipat tangan. Nanti teman kita Karen yang pimpin doanya. Oke, sudah siap? Silakan Karen. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena dapat sekolah minggu lagi. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap mau memuji Tuhan? siap dong Kak. Siap ya? Iya. Nah, kalau sudah siap, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita harus semangat dulu nih, ya. Sudah siap? Nah, kita mau yel-yel Kak. Iya. Kita belum yel-yel soalnya. Nah, hari ini kita dipimpin yel-yelnya oleh Kak Titin ya. Oke, nah adik-adik semuanya sudah berdiri, sudah siap. Nah, kita mau yel-yel dulu ya. Adik-adik di rumah pasti ingat yel-yelnya. Oke, Kak Titin hitung sampai 3 ya. Kita yel-yel bersama. 1, 2, 3. Clear Kids, here I am. Syamar Kids, siap laksanakan. Oke, sekali lagi ya Kak, biar makin semangat ibadahnya. Oke, 1, 2, 3. Clear Kids, here I am. Syamar Kids, siap laksanakan. Oke, Adik-adik, mari kita angkat pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Semangat adik-adik ya. tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Semangat ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yeay, adik-adik, siapa yang mau mendapat upah besar di surga? Kak Titi. Karen juga Adik-adik mau di ya. rumah pastinya juga mau ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya mau, kita nggak boleh cepet lelah. Iya, Kita harus Kak. terus semangat ya Kak ya. Iya. Seperti pujian satu ini kita mau nyanyikan, jangan lelah, oke? Jadi harus semangat semuanya adik-adik di rumah ya. Oke, mari kita nyanyikan. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan
sudah bergerak, kita sudah menari memuji Tuhan. Nah, adik-adik boleh duduk lagi. Ya, silakan duduk adik-adik yang ada di rumah. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan Yesus. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, mari kita nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Ku ragukan kasih-Mu.
adik-adik yang ada di rumah, angkat tangannya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau kekuatan kami, Kau penolong kami yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Nah, jumpa lagi dengan Kak Dini di bulan apa kita sekarang? Bulan Maret. Tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan Maret. Oleh karena itu mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa, nanti kakak yang akan pimpin. Mari semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, duduk yang rapi dan tidak ada lagi yang ribut. Nanti kakak yang pimpin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Sepanjang kehidupan kami, kalau hari ini ya Tuhan, sore hari ini kami bisa ya Tuhan masuk di dalam bulan Maret ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih semua karena kemurahan dan berkat yang melimpah bagi setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu Bapa. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan. Tanah hati kami ya Tuhan menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan sore hari ini terus menjadikan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang mengerti dan memahami bagaimana kami harus mengelola berkat yang telah Engkau berikan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, bulan Maret ini kita punya satu tema yang luar biasa, yaitu apa? Mengelola berkat dari Tuhan. Berkat itu apa sih adik-adik? Siapa yang tahu berkat itu apa? Nah, berkat itu adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Tidak hanya mesti uang, tetapi ketika kita bernafas setiap hari, itu adalah berkat dari Tuhan. Ketika kita kuat, itu adalah berkat dari Tuhan. Ketika kita sehat, itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus menjaga dan mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan katakan demikian, kakak akan membacakan. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Waktu ketika adik-adik membaca tentang kitab Matius, di situ kita akan diperhadapkan dengan ada yang dikatakan orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Mereka ini adalah orang-orang yang
luar biasa. Mereka mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika pada waktu itu Tuhan Yesus lagi mengajar, mereka sengaja untuk menjebak Tuhan Yesus. Akhirnya mereka berkata, Tuhan, apa yang harus kami berikan kepada Kaisar? Kaisar itu adalah seorang pemimpin di daerah Israel pada waktu itu. Kalau kita sekarang, kita kenal dengan namanya presiden. Jadi ketika itu orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini ingin menjebak Tuhan Yesus. Akhirnya mereka memberikan sebuah pertanyaan. Kemudian ketika Tuhan Yesus menerima pertanyaan itu, apakah Tuhan Yesus memilih salah satunya? Tidak. Tuhan Yesus berkata, berikanlah apa yang wajib engkau berikan kepada Kaisar dan apa yang wajib engkau berikan kepada Allah. Apa yang wajib engkau berikan kepada Kaisar dan Allah. Nah, waktu adik-adik mendengar cerita firman Tuhan ini, muncul dalam hati kita, apa yang wajib kita berikan kepada Kaisar, atau kalau sekarang adalah kepada pemimpin kita. Pemimpin kita di bangsa ini adalah presiden. Bahkan di dalam kota kita kenal dengan yang namanya wali kota. Di dalam RT kita kenal yang namanya ketua RT. Di gereja kita kenal dengan namanya gembala. Di dalam sekolah minggu kita kenal dengan namanya guru-guru sekolah minggu. Nah, apa yang wajib kita berikan kepada mereka? Yang wajib kita berikan kepada mereka adalah ketika kita tunduk dan taat terhadap apa yang mereka perintahkan. Tuhan Yesus katakan, berikanlah apa yang wajib engkau berikan kepada Kaisar. Pada waktu itu memang muncul sebuah hal atau ketentuan yang mewajibkan setiap bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah membayar pajak. Nah, ketika muncul itu berarti apa? Apakah itu suatu kewajiban? Kewajiban. Kalau saat ini anjuran daripada pemimpin kita, baik itu presiden kita, gubernur kita, wali kota kita, ataupun guru-guru sekolah minggu kita, gembala kita, adalah kita sebagai anak-anak sekolah minggu hendaknya terutama untuk menangani COVID-19 adalah rajin memakai masker. Rajin memakai masker. Kakak ada rajin memakai masker. Ketika kita anak-anak sekolah minggu mau keluar rumah, hendaklah kita pakai yang namanya masker karena untuk menangani penyebaran COVID-19. Rajin apa lagi yang kita diperintahkan oleh pemimpin kita? Rajin cuci tangan. Apalagi rajin makan makanan yang bergizi. Contohnya sayur-sayuran, makan ikan, bahkan minum susu. Kadang-kadang anak sekolah minggu kalau disuruh makan sayuran dia ndak mau. Firman Tuhan katakan, berikanlah apa yang wajib engkau berikan kepada Kaisar. Artinya tunduklah kepada apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, kalau kita mau dikatakan sebagai seorang penjaga di dalam mengelola berkat yang Tuhan berikan. Berkat Tuhan itu apa? Tentang kesehatan, tentang kekuatan. Kalau kita mau menjaga itu, lakukanlah apa yang menjadi perintah daripada pemimpin kita, yaitu rajin memakai masker, rajin cuci tangan, rajin mandi, rajin makan makanan yang bergizi, rajin mengkonsumsi sayuran, minum susu atau makanan apapun itu yang bergizi. Kemudian kedua dikatakan, berikanlah apa yang wajib engkau berikan kepada siapa? Allah. Muncul pertanyaan, jadi bagaimana Kak kami untuk mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami anak-anak sekolah minggu, untuk kami bisa menjaga berkat Tuhan itu? Dengan cara apa? Kita menjaga kejujuran kita, menjaga kesetiaan kita, menjaga keteladanan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, anak-anak sekolah minggu yang ada. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita bingung apa yang harus kami buat. Contoh konkret yang paling bisa kita buat untuk menjaga berkat Tuhan adalah ketika setiap kita anak-anak sekolah minggu setia di dalam mengikuti ibadah anak-anak sekolah minggu. Waktu di hari Minggu sebelum jam 4 kita sudah, Pak aku mau siap-siap mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah duduk dengan rapi mendengarkan, bahkan siap-siap untuk beribadah secara live streaming di ibadah sekolah minggu.
Apalagi menjaga kejujuran, artinya apa? Tidak boleh berbohong, tidak boleh mengatakan hal yang tidak baik. Terus apalagi? Yaitu keteladanan. Keteladanan yang Tuhan berikan bagi hidup kita, Tuhan Yesus adalah apa? Rajin berdoa, rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sebagai anak-anak sekolah minggu memegang dua hal ini, maka kita adalah menjadi anak-anak sekolah minggu yang mampu menjaga. Karena tema tahunan kita ini adalah apa? Penjaga dalam hal tentang bagaimana kita tunduk terhadap perintah pemimpin kita dan bagaimana kita tunduk terhadap apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Nah, ketika kita melakukan hal itu, ingatlah bahwa berkat yang Tuhan berikan itu tidak akan pernah Tuhan ambil, tetapi Dia akan tetap berikan bagi hidup kita. Karena apa? Tuhan berkata di dalam firman-Nya, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Berikanlah apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta harta kita, Tuhan tidak meminta hal-hal yang lebih daripada kita. Dia hanya meminta kesetiaan dan ketaatan kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk memiliki kerinduan apa? Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman. Kalau kita anak-anak sekolah minggu rajin melakukan hal-hal demikian, percayalah kita akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Kita akan melihat hal itu akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita tidak akan pernah bisa. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mencari orang yang berkata, aku ini ahli loh, aku ini mampu loh. Tidak, tetapi orang yang mau. Waktu kita berkata bahwa ini aku Tuhan, aku mau, maka Tuhan yang akan sendiri memberikan kita kekuatan. Karena berkat Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang materi, uang, tetapi tentang kekuatan, tentang kesehatan, tentang kejujuran. Itu semua adalah berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Kita bernafas, kita masih bisa bermain bersama dengan teman-teman kita, itu suatu hal yang luar biasa. Bahkan apalagi yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang mampu menjaga berkat-berkat Tuhan adalah ketika kita sebagai anak-anak sekolah minggu adalah rajin mendoakan mama papa, rajin mendoakan kakak adik, rajin mendoakan teman-teman kita. Kadang-kadang kan kalau umpamanya sekarang ini kan kebanyakan dari kita anak-anak sekolah minggu adalah kita tidak berangkat ke sekolah, tetapi kita mengikuti pelajaran di rumah secara live streaming. Tetapi biasanya ketika kita mengingat teman-teman yang di dekat kita, teman-teman bermain kita akan kadang-kadang rindu untuk mendoakan dia. Doakanlah teman-teman kita, siapapun itu teman-teman kita. Tuhan berkati teman saya, berkati dia, Tuhan berikan dia kekuatan. Cukup itu, Tuhan akan mengerti dan memahami bahwa itu yang menjadi kerinduan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang mampu menjaga berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia Tuhan yang berjanji, Dia juga yang akan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu, mari setiap anak-anak sekolah minggu, jangan pernah engkau berkata bahwa, waduh, aku tidak punya apa-apa Kak untuk aku berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta sesuatu hal yang lebih dari kita. Dia hanya meminta, kamu mau enggak untuk duduk, untuk berdoa, untuk mau membaca kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhan minta itu. Dan kemudian kedua, berdoalah bagi setiap teman-teman kita, saudara kita, maupun orang tua kita. Bahkan tunduk kepada apa? Peraturan pemerintah yang sudah diberikan bagi hidup kita. Ketika kita anak-anak sekolah minggu lakukan demikian, maka kita akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Anak-anak sekolah minggu yang tidak akan pernah putus asa, tetapi selalu kuat, selalu melangkah maju untuk menyelesaikan tugas kita sebagai generasi anak kecil sampai garis akhir. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sedangkan untuk ayat hafalan nanti akan di dalam Ulangan 8 ayat 18. Nanti
mungkin adik-adik semuanya bisa membaca. Firman Tuhan katakan, kakak akan bacakan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Artinya apa? Engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ingat kepada Tuhan adalah dengan cara apa? Rajin baca firman dan rajin berdoa. Ketika kita melakukan hal itu, berarti kita adalah anak-anak sekolah minggu yang selalu mengingat Tuhan bahwa berkat Tuhan itu selalu ada bagi orang yang mencari dan mencari Tuhan. Amin. Mari kita semuanya lipat tangan dan kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan sore hari ini ya Tuhan. Mengajarkan kami ya Bapa bagaimana kami harus mengembalikan apa yang telah Engkau berikan bagi hidup kami ya Tuhan. Baik itu waktu kami ya Tuhan, baik itu kekuatan kami, tenaga kami Bapa. Kami mau ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Taruh ya Tuhan pengurapan yang baru terus bagi setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami tahu ya Tuhan, bersama dengan Engkau ya Bapa, kami akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Kami akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Engkau ya Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan memberkati juga ya Tuhan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami terus tunduk ya Tuhan di bawah setiap perintah-perintah dari setiap pemimpin kami, baik itu pemimpin di bangsa kami, pemimpin di kota kami, pemimpin di gereja kami, guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, yang setia ya Tuhan, bahkan terus melangkah bersama dengan apa yang Kau kehendaki bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ya Bapa kedua orang tua kami Tuhan, berkati saudara-saudara kami Tuhan, berkati teman-teman kami ya Bapa. Biarlah kekuatan kemampuan-Mu juga Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terus ya Tuhan, jadikan mereka itu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang terus ya Tuhan menyatakan apa yang Kau kehendaki bagi hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Biarlah berkat-Mu terus melimpah bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Adik-adik sudah mengikuti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya dan Kak Widi akan membawa adik-adik di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kami Tuhan Yesus, bahkan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami akan mengembalikan rasa syukur kami lewat persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus menerima dengan senang hati apa yang kami beri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay! Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Nah, kira-kira ada pengumuman gak ya Kak? Teman-teman, jangan lupa ibadah sekolah minggu ya. Jam berapa Kak? Jam 4 sore. 4 sore. Hari Minggu ya pastinya Iya. ya. Nah, adik-adik jangan lupa ibadah sekolah minggunya lagi ya. Dan saksikan juga ibadah sekolah minggu kita di mana Kak Titi? Di YouTube dan Facebook GBI Clear Samarinda. Samarinda. Nah, adik-adik jangan lupa sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita yel-yel dulu. Iya Kak, kita mau Biar yel-yel lagi. adik-adik tetap selalu semangat walaupun Iya. sudah selesai beribadah. Oke Kak? Kak Oke. Titi pimpin lagi boleh ya? Iya, nah adik-adik semuanya ayo kita berdiri lagi yuk. Oke. Semangat, berdiri lagi. Kita mau yel-yel lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Clear Kids, here I am. Syamar Kids, siap laksanakan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Nah, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah semua mengangkat tangannya di rumah, kita terima berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dan Engkau sempurnakan apa yang kami lakukan Tuhan Yesus pada hari ini. Engkau sempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sempurnakan pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, berkat-Mu biarlah Engkau curahkan bagi setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di studi mereka, di keluarga mereka, di masa pertumbuhan mereka. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you.